Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, disehatkan, dilancarkan segala urusannya, dipermudah rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin, amin, amin. Oke, di video kali ini gue pengen coba untuk menjawab salah satu komentar dari Adinda atau Ananda. Gue nggak tahu nih, ini cewek atau cowok ya, dari Nur Bayu Record Official. Oke. Assalamualaikum Bang. Maaf kalau boleh saya request, saya minta komparasi antara mikrofon SF920 dengan mikrofon Asley Studio, biar saya tahu kualitas suaranya kira-kira yang mana nih yang lebih enak di antara keduanya. Oke, terima kasih untuk Adinda atau Ananda Nurbayu udah komen. Semoga disehatkan selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kebetulan itemnya ada, jadi gue bikin videonya. Di sini ada mikrofon SF920 dan di sini ada mikrofon Asley Studio Voice. Untuk harga sendiri mungkin udah pada tahu kali ya. Mikrofon SF920 itu harganya kisaran 100.000 sampai 120 ribuan. Sementara untuk yang Asley Studio Voice itu harganya kisaran 350.000. Hanya saja untuk yang Asley ini kalian bisa beli itu satu paket. Jadi dengan stand armnya plus dengan pop filter. Jadi tidak ada yang dijual satuan kalau yang gua tahu ya. Tapi nggak tahu nih sekarang apakah ada atau tidak. Jadi harganya sekitar 350.000 sampai 400 ribuan. Kemudian yang dipertanyaan adalah kualitas dari kedua mikrofon ini nih, bagus yang mana? Apakah yang SF920 ataukah yang Asley Studio Voice? Oke, langsung aja sih. Di sini gue langsung bikin komparasinya. Nanti bakalan ada 3 part yang gue buat. Jadi yang part pertama, kedua mikrofon ini tuh gue input aja ke smartphone yang gue punya, karena dia inputannya tuh pakai jack 3 mm, jadi langsung di input. Nanti suaranya pure natural tanpa menggunakan efek apapun, tanpa proses editing apapun. Kemudian untuk yang kedua, gue pakai soundcard eksternal monocaster biar lebih ketahuan lah hasilnya ya, karena soundcard monocaster itu cukup lumayan jernih kalau dipakai. Dan yang ketiga adalah gue menggunakan mixer Asley yang 6 channel kalau nggak salah, jadi 4 channel untuk XLR dan 2 channel untuk TRS. Jadi kualitas suaranya nanti bisa ketahuan. Oke, untuk komparasinya langsung aja kita buat ya, kedua mikrofon ini jadi lebih bagus yang mana. Dan untuk harga sih ya jelas ya, yang ini lebih murah, ini lebih mahal karena dia satu paket. Oke, langsung aja kita buat untuk komparasinya. So let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menginput mikrofon SF920 tanpa menggunakan soundcard ataupun mixer. Jadi ini langsung diinput ke smartphone yang gue punya, dan pastikan kalau nginput ke smartphone dia harus menggunakan splitter ya, baik splitter U ataupun splitter kabel. Dan ini jarak gua ngomong dengan mikrofon sekitar, oke, taruhlah 5 jari. Kalau 1 jari suaranya seperti ini, 2 jari seperti ini, 3 jari seperti ini, 4 jari seperti ini, 5 jari seperti ini, dan ini 10 jari ya. Gue coba menjauh biar ketahuan apakah masih bisa ketangkep atau tidak. Ini gue ngomong masih bisa ketangkep atau tidak, dan ini jaraknya cukup lumayan ya, mungkin sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Entah masih bisa ketangkep atau tidak. Kemudian volume mikrofonnya di sini jelas full, karena nanti kan untuk yang mikrofon Asley Studio Voice itu kan tidak ada pengaturan knob control volumenya. Jadi dipastikan sama gue di sini full. Sebenarnya untuk yang SF920 itu ada dua pilihan, ada yang 930 yang ini 920. Hanya saja perbedaannya dari bentuknya saja ya. Kalau dari kualitas ya sama-sama saja. Oke, langsung kita cek untuk mikrofon Asley Studio Voice kualitasnya seperti apa. Oke, kali ini gue coba untuk menghubungkan mikrofon Asley Studio Voice ke smartphone yang gue punya, dan caranya sama seperti tadi, mikrofon SF920. Gua nggak bisa monitoring kualitas suaranya seperti apa kalau lagi recording kayak gini. Jadi gua cuman bisa dengar suaranya setelah proses recording. Yang jelas kalian
menggunakan headset ya untuk mendengarkan kualitas dari suara Aslay Studio Voice ini seperti apa, apakah bagus atau tidak. Di sini gue coba untuk 1 jari, kemudian 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, dan ini adalah posisi 10 jari ya. Apakah masih bisa terdengar atau tidak? Kemudian gue sedikit menjauh, agak dekat dulu. Gue sedikit menjauh ke sini, apakah masih bisa ketangkep atau tidak? Untuk noise-nya sendiri kalian bisa dengar apakah noise-nya ada. Biasanya sih muncul kalau mendengarkan dengan menggunakan headset ataupun dengan menggunakan headphone. Oke, itu adalah kualitas suaranya dari mikrofon Aslay Studio Voice ya. Sekarang kita coba menggunakan soundcard eksternal Monocaster AUAM 200 ya. Dan yang pertama dites adalah mikrofon SF920 dulu. Oke, langsung aja. Oke, kenceng banget di headset. Kali ini gue bisa memonitoring ya hasil suaranya seperti apa karena sudah masuk ke soundcard eksternal Monocaster AUAM 200. Ini bisa dibilang adalah soundcard yang cukup bagus dengan harganya yang cukup mahal. Dan di sini gua nggak pakai echo, tapi posisi mikrofon low, mid, dan high-nya ada di posisi maksimal. Oke, kualitas suaranya bisa kalian dengerin seperti apa, bagus atau tidak. Tapi kalau di headset memang agak ada sedikit keresek-kereseknya, sedikit. Gue nggak tahu di hasil recording ya, kalian bisa dengarkan sendiri. Ini jarak gua dengan mikrofon seperti ini. Jarak gua dengan mikrofon 2 jari, ini 3 jari, ini 4 jari, 5 jari, dan ini 10 jari. Coba gua menjauh, apakah masih bisa kena atau tidak? Di sini di headset sih jarak segini masih bisa kena, tapi di sini nggak kena ya. Jadi jaraknya kalau di headset nggak kena untuk jarak yang agak jauh. Ini sedikit sih kenanya ya. Oke, dan gue coba untuk besarkan echo-nya. Nanti settingannya sama ya, yang asli juga seperti itu. Ini adalah kualitas suaranya, echo-nya enak banget untuk didengar. Tapi yang jelas ini kan mikrofonnya, karena komparasinya komparasi mikrofon ya, bukan soundcard. Oke, dan itulah kualitas suara dari mikrofon SF920 dengan menggunakan soundcard eksternal Monocaster AUAM 200. Langsung kita ganti ke mikrofon Aslay Studio Voice ya. Oke, kali ini gua udah coba untuk hubungkan mikrofon Aslay Studio Voice ke soundcard eksternal Monocaster AUAM 200 dan langsung dihubungkan ke smartphone yang gua punya ya dengan kabel yang di sini nih. Ya, outputnya langsung masuk. Kualitas suaranya bisa kalian dengar sendiri. Memang kalau dibandingin dengan yang SF920 lebih kenceng yang SF920 ya dibandingkan yang mikrofon Aslay Studio Voice ini. Jadi suaranya lebih kenceng yang itu ya. Karena mungkin ini karena kondensor atau part-part di dalamnya berbeda, tapi untuk kresek-kresek saat gue diem nggak ada, tapi saat berbicara ada sedikit kresek-kreseknya. Ya, kalau yang gue rasain di headset seperti itu, tapi nggak tahu yang kalian rasain di video ya dengan menggunakan headset. Pastikan menggunakan headset agar ketahuan ya. Ini jarak gua nih 1 jari, ini 2 jari, ini 3 jari, 4 jari, 5 jari, ini 10 jari udah mulai nggak kedengeran di headset, apalagi kalau gua menjauh kedengeran ya. Di headset gua nggak tahu di hasil recording atau apakah kedengeran atau tidak. Yang jelas di headset udah full total nggak kedengeran. Kita coba untuk besarkan echo-nya ya. Oke, dan ini echo-nya maksimal full dan suaranya seperti ini. Ada ngebebebnya gitu ya. Tapi yang jelas ini jernih banget menurut gue karena mungkin ada sistem noise cancelling kali ya di mikrofon ini, dan biasanya mikrofon semacam ini digunakan untuk proses recording. Beda dengan yang SF920 biasanya digunakan untuk live streaming atau karaoke secara online yang biasanya secara live suaranya bisa langsung nge-up karena ada volume di bagian mikrofonnya. Oke, dan itu adalah kualitasnya. Sekarang gue bakal coba menggunakan
mixer Ashley yang 6 channel, apa sih namanya, Home 4 gitu, Homelay atau nggak tahu apa, pokoknya dia 4 channel dan langsung aja kita tes dengan menggunakan mixer. Dia pasti kabelnya ganti ya untuk baik SF920 ataupun yang Ashley dengan menggunakan kabel XLR to XLR. Yuk langsung aja. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon SF920 ini ke mixer ini, mixer Ashley M-House 4 ya, yang punya 4 channel untuk XLR dan 2 channel untuk kabel TRS. Di sini yang pasti phantom powernya harus diaktifin dan kualitas suaranya seperti ini ya. Setelannya pun dia semuanya ada di angka 12. Kita coba gainnya dibesarin ya. Oke, ini gainnya dibesarin, kemudian midnya kalian bisa atur-atur sebenarnya untuk suara yang kalian pengen. Midnya diatur, midnya ini diatur, low-nya juga diatur. Sebenarnya lebih enak untuk ngatur low ya, jadi dia lebih tebal gitu. Kemudian di sini efeknya juga bisa kalian atur. Balance-nya di setengah aja ya untuk efeknya sendiri. Ini udah kita atur efeknya 1 2 3. Oke, itu adalah efeknya dan beberapa efek pasti bisa dipakai di ini karena Ashley itu ada banyaknya efek-efeknya. Oke, kita kembali aja ke yang satu karena gue cuma ngetes mikrofonnya aja. Kualitas suaranya seperti ini, efeknya kita open. Stereo ininya maksimal, kemudian ini levelnya kalau dibesarin kayak gini, dan jarak gua dari mikrofon ini setelannya seperti ini ya. Jadi nanti yang Ashley juga setelannya sama seperti ini ya, biar agak kedengeran. Untuk noise-nya sendiri bisa kalian dengar ya, apakah noise-nya kenceng atau tidak saat gua diam. Ya kalau di headphone kedengeran banget noise-nya, tapi gue nggak tahu di hasil recording apakah kedengeran atau tidak. Ini jarak gua dengan mikrofon 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 10 jari, dan gua agak sedikit menjauh. Apakah masih bisa kena? Kalau di headset masih bisa kena ya untuk mikrofon SF920 ini. Oke. Dan ini adalah kualitas suaranya. Settingannya nanti bakalan sama seperti ini untuk mikrofon Ashley Studio Voice ya, dengan phantom power yang pastinya sudah menyala. Langsung aja kita ganti ya. Oke, kali ini gue udah coba untuk input mikrofon Ashley Studio Voice ini ke mixer Ashley M-House 4. Untuk suara secara live enak banget kedengeran di headset sumpah. Tebel banget, gainnya gue kecilin ya, ininya gue kecilin takutnya ke sistem recordingnya nanti agak pecah. Tadi pertama gue coba ternyata agak sedikit pecah, mungkin dia terlalu tebel. Tapi untuk yang SF920 itu nggak pecah dengan settingan yang pertama. Kita coba untuk kecilin aja, tapi untuk kedengaran di headset enak banget. Stereonya kita agak sedikit kecilin ya. Kemudian ini dibesarkan, ini enak banget sumpah. Jadi memang ya kalau sepasang itu karena mesinnya sama ya, produknya sama, itu kualitasnya jadi lebih enak. Beda dibandingkan dengan mikrofon SF920 tadi agak sedikit cempreng untuk dipakai. Padahal settingannya juga nggak jauh beda sebenarnya dari ini cuma sedikit dikecilin untuk volume main levelnya dan gainnya dikecilin ya biar tidak terlalu menggelegar di smartphone itu. Tadi gue cek sih agak-agak pecah gitu karena terlalu besar. Karena ini prinsipnya langsung di record ke smartphone yang gue punya menggunakan kabel RCA dan splitter ya. Dan tidak ada proses editing apapun. Suaranya kalian harus coba deh kalau mau. Asli cuman memang harganya mahal dan kalian harus beli satu set dengan stand armnya atau pop filternya ya, satu set gitu. Pokoknya nanti ada boxnya itu dari Ashley. Ini 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 10 jari, dan ini oh sedikit kedengaran. Kalau gainnya dibesarin sih pasti lebih besar lah. Jadi pas buat podcast enak banget ya. Apalagi kalau misalkan kita agak sedikit matiin efeknya lah, efek echonya gitu. Buat podcast kedengeran banget di headset.
Jarak segini juga udah dapet. Jadi ya memang ini cocok-cocokan ya untuk mikrofon ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalian pengennya yang ini, silakan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Dan itu adalah kualitas suara dari mikrofon Aslay Studio Voice. Sekarang lanjut ke video pembahasan keduanya. Jadi kalian harus pilih yang mana ya. Oke, untuk sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, dan itulah kualitas dari kedua mikrofon ini, baik mikrofon SF920 ataupun mikrofon Aslay Studio Voice. Lalu lebih bagus yang mana nih? Lebih enak yang mana? Sebenarnya sih pilihan gue lebih ke Aslay Studio Voice ya, kalau untuk menggunakan mixer. Tapi kalau misalkan kalian hanya di-input saja ke smartphone untuk live streaming atau untuk karaoke online, lebih keras atau lebih besar suaranya yang SF920. Memang agak sedikit cempreng sih yang ini dibandingkan yang Aslay, itu bassnya lebih pulen, lebih enak. Apalagi setelah tadi masuk ke mixer, itu bener-bener enak banget secara live. Di telinga juga nyaman gitu, apalagi kalau kalian bisa setting-setting dan dapetin feel suara yang enak, itu ini pasti bisa dapet ya. Gue nggak tahu apakah mungkin memang ini satu produk, mixernya Aslay, mikrofonnya Aslay, jadi enak didengar, atau ke mixer yang lain bakalan sama, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas tadi enak banget. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian cuman pakai buat live streaming via smartphone gitu, cuman karaoke via Smule, ini lebih enak pakai yang SF920 karena suaranya bakalan lebih kenceng gitu tanpa menggunakan soundcard ataupun mixer. Tapi kalau kalian buat recording, ya gue saranin yang Aslay Studio Voice ya. Memang harganya sedikit mahal, itu 350.000 sampai 400.000-an ya, itu satu set dengan stand amp. Sementara yang SF920 itu hanya sekitar 100 sampai 120.000-an. Oke. Kalau kalian mau beli, nanti gue cantumin linknya di deskripsi ya, untuk Aslay ataupun untuk yang SF920. Oke, dan itu jawaban dari komentar Adinda itu ya, yang tadi berkomentar, gue lupa lagi siapa namanya. Yang jelas sudah terjawab ya, lebih enak yang mana itu sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya suaranya, tergantung karakternya yang kalian pengen. Oke, dan sekian review atau compare dua mikrofon ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika tidak suka, silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And sayonara. Peace.